Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, komunitas supply chain Indonesia, dan rekan-rekan para petani kakao, para masyarakat pengamat kakao di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan hasil ide dan gagasan kami dengan judul Model Development of Sustainability Agri-Food Supply Chain Artisan Coklat Industry. Nama saya Taufik Nur. Perkenalkan, saat ini saya sebagai dosen dan peneliti di Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, dengan pengalaman sebagai peneliti doktor di SAMS Lab di Teknik Industri Universitas Indonesia, di mana penelitian ini kami kembangkan kurang lebih selama 5 tahun. Selain itu, saya juga aktif di Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia (ISLI), di mana diamanahkan sebagai di bidang kerjasama pemerintah. Kemudian pengalaman kerja saya di industri yang terakhir sebelum saya menjadi akademisi, yaitu menjadi Operational Manager di PT Kemangi Agro Indonesia. Bapak dan Ibu, materi ini akan kita mulai dari pengenalan mengenai sustainability agrofood supply chain, kemudian sampai kepada bagaimana membawa supply chain coklat ini bisa berdaya saing di tingkat internasional. Oke, per hari ini kami mengecek ada kejutan di harga kakao dunia, di mana saat ini sudah menginjak pada harga 150 ribu rupiah per kilogram. Ini adalah kejutan bagi industri kakao di Indonesia, di mana sebelumnya harga kakao Indonesia adalah berada di kisaran 30.000 sampai 40.000 per kilogram. Nah, ini adalah gambaran bahwa terjadi fluktuasi harga, dan kejutannya hari ini karena terjadi iklim yang terkait dengan industri kakao, di mana produsen terbesar kakao dunia yaitu Ghana dan Pantai Gading mengalami kekeringan iklim, ya, sehingga terjadi kekurangan stok secara dunia seperti itu. Nah, terkait dengan sustainability supply chain, di mana tantangan terbesar di dalam supply chain adalah bukan hanya memastikan ekonomi dari sektor ekonominya saja, tetapi juga faktor lingkungan dan faktor sosial. Nah, kita ketahui tidak ada supply chain yang sedramatis agri-food, ya, sektor pangan, ya, dibandingkan dengan sektor supply chain yang lain seperti itu, di mana sangat kompleks, ya, terkait dengan ketersediaan sumber daya, gitu ya, kemudian di mana produknya mudah rusak dan sebagainya, dan sangat tergantung pada iklim, di mana apa yang dialami sekarang ini terkait dengan serangan tingginya curah hujan di Pantai Gading dan Ghana, sehingga menurunkan produksi secara global seperti itu. Kita ketahui bahwa sektor agri-food merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di ASEAN. Kita bisa lihat total GDP, ya, beberapa negara, ya, termasuk Indonesia, itu berkontribusi sebesar 31%, termasuk juga penciptaan lapangan kerja, ya, berkontribusi sebanyak 47%. Terkait dengan coklat sebagai salah satu komoditi andalan dari 3 komoditi besar selain karet, ya, coklat Indonesia mengalami kondisi
penurunan ya. Seperti itu kita lihat bahwa coklat Indonesia mengalami serangan hama dan penyakit, kemudian menurunnya kesuburan lahan, dan yang juga terkait dengan semakin menuanya tanaman kakao di Indonesia. Kita lihat dari tahun 2011 hingga kemudian tahun 2022 itu mengalami terus penurunan, di mana hal ini sudah dilakukan antisipasi melalui berbagai kebijakan, baik itu Gernas maupun penerapan SNI, tetapi kita melihat terjadi kegagalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Nah, dampaknya adalah Indonesia tidak lagi menjadi produsen terbesar kakao di dunia, tetapi kemudian turun terus-menerus ke urutan ketujuh ya, seperti itu, di mana produksinya sudah turun di 180.000 kilogram per tahun. Nah, kita ketahui bahwa secara geografis tanaman kakao ini hanya bisa tumbuh di garis ekuator ya, sekitar garis ekuator, di mana kita lihat bahwa Amerika Latin yang diwakili oleh Ekuador, Brasil, kemudian Afrika yang diwakili oleh Pantai Gading dan Ghana, dan kemudian Asia diwakili oleh Indonesia dan sebagian di Papua Nugini itu sebagai penghasil kakao. Kakao itu kita sebut sebagai teobroma kakao terdiri atas dua kategori. Yang pertama adalah kategori artisan, ya, di mana diwakili oleh jenis Criollo dan Trinitario. Kemudian yang kedua yang saat ini banyak berkembang, sekitar 95% yang menguasai market, yang kita sebut sebagai commodity bulk kakao atau diwakili oleh tipe Forastero. Nah, yang menarik adalah perbandingan dari dua jenis industri kakao ini, yaitu komoditi dan artisan, di mana komoditi kakao diwakili dengan ciri panjangnya rantai pasok, mulai dari petani, kemudian diwakili oleh dan dilanjutkan oleh kolektor ya, pedagang besar, pedagang domestic buyer, kemudian sampai pada coklat customer. Nah, kita bandingkan untuk supply chain artisan itu sangat pendek ya, di mana petani dan manufaktur itu saling berinteraksi secara langsung ya, tidak diwakili oleh intermediari. Kemudian untuk fermentasi dan origin dan certification, sertifikasi bibit dan sebagainya, origin untuk artisan itu wajib, dan kemudian komoditi itu tidak wajib. Nah, dari segi harga kita lihat artisan kakao ini lebih tinggi 2-3 kali lipat, di mana kalau harga standar kakao komoditi itu dengan harga 30.000, untuk artisan ini bisa mencapai 60-90.000. Nah, artisan coklat sendiri dalam konsep yang dijelaskan oleh Leslie dinyatakan bahwa cirinya adalah bean to bar, di mana proses ini dimulai dari penyediaan biji kakao hingga menjadi coklat bar. Ya. Kemudian artisan kakao itu juga digambarkan bahwa ini tidak bagian dari Big Five ya, Big Five perusahaan multinasional coklat dunia ya, seperti itu. Nah, saat ini artisan coklat itu semakin berkembang. Di kurun waktu dalam 20 tahun memperlihatkan 2 kali peningkatan lebih baik dibandingkan dengan komoditi kakao yang saat ini semakin turun ya, seperti itu. Kemudian dalam penelitian kami bahwa menggambarkan bahwa artisan coklat ini lebih ringkas, di mana tidak memiliki intermediari atau penghubung. Nah, kami mencoba mengembangkan sebuah model ya, sistem dinamik ya, untuk memberikan gambaran perubahan model dari supply chain coklat dengan pendekatan
environmental performance ya dengan juga menggunakan life cycle assessment approach. Nah, gambaran adalah kita melakukan multi aktor analisis untuk melihat bagaimana peran-peran dari aktor di dalam rantai pasok supply chain, kemudian membangun causal loop diagram untuk menggambarkan konsep kondisi kekiniannya, kemudian melakukan membangun sistem diagram, dan yang terakhir adalah melakukan rekomendasi kebijakan. Nah, tergambarkan bahwa ada 8 aktor kebijakan rantai pasok artisan supply chain di Indonesia, di mana dalam hal ini terwakili oleh petani, artisan, customer, government, research institution, finance institution, NGO, dan supplier. Di mana tergambar bahwa sebenarnya sejatinya mereka punya satu tujuan untuk mengembangkan kakao Indonesia, ya seperti itu. Nah, kita juga mencoba melakukan perhitungan dari life cycle assessment dari seluruh rantai, ya, mulai dari rantai petani hingga rantai produksi, di mana dari penelitian kami ini menghasilkan sebuah indikator di mana 1 kilogram emisi yang dihasilkan itu setara dengan 1,44 kilogram CO2 ekivalen, ya, seperti itu. Itu setara dengan 1 kilogram dark coklat yang dihasilkan. Nah, kita melihat bahwa dari gambaran yang ada, kita mencoba memetakan faktor-faktor apa yang terkait di dalamnya, mulai dari rantai petani yang ada di kiri dan rantai produksi yang ada di sebelah kanan, ya, seperti itu. Tergambar bahwa pemerintah mencoba melakukan perbaikan, ya, melalui upaya polisi alternatif kebijakan, ya. Ada 3 kebijakan dikembangkan, di mana kesemuanya ini untuk melakukan perbaikan dalam struktur rantai pasok dengan harapan bahwa tercapai peningkatan produksi, pengurangan emisi, dan perbaikan pendapatan dari petani kakao di Indonesia, seperti itu. Ada 3 skenario yang kita kembangkan, yaitu transformasi farmer, yaitu mencoba memberikan bantuan kepada petani melalui peran industri artisan. Yang kedua adalah skenario-nya meningkatkan produktivitas petani, di mana si petani melakukan sendiri melalui kemampuan dari keuangannya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dari baik pemerintah maupun industri artisan dan lembaga keuangan untuk membantu petani kakao, seperti itu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, peningkatan produksi kakao itu dapat dicapai secara maksimal dengan strategi kolaborasi, ya, strategi yang ketiga tadi. Dengan strategi ini kita bisa meningkatkan 33% kakao yield atau kemampuan dari produksi, ya, seperti itu. Kemudian penurunan emisi dapat kita capai dengan strategi pertama, transformation farmer, di mana bantuan dengan cara meningkatkan kakao yield, ya, dengan menggunakan pupuk organik, ya, yang merupakan limbah dari produsen dari hasil dari kakao, perkebunan kakao. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan petani kakao, ya, seperti itu. Dengan cara strategi yang ketiga kita bisa dapatkan dengan kolaborasi, tetapi di sini ada catatan bahwa peningkatan ini harus diikuti dengan kebijakan yang mengikutinya, baik itu dari segi inventory maupun dari segi peningkatan konsumen
coklat di Indonesia, seperti itu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, konklusinya adalah ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu bagaimana memastikan bahwa produktivitas dari kakao bisa diperbaiki, kemudian emisi pengelolaan emisi dapat dikendalikan, kemudian peningkatan alokasi investasi dari petani kakao bisa diperbaiki, ya, seperti itu. Kemudian kita melihat bahwa strategi ketiga, boosting sustainability collaboration, ini sangat baik untuk pengembangan ke depan, namun tentunya sekali lagi harus diikuti oleh kebijakan ikutan dari kebijakan yang ada terkait terutama terkait dengan impact lingkungan dan kebijakan inventory. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas presentasinya. Terima kasih.